الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kematian bukanlah akhir dari perjalanan. Alam kubur, barzah antara dunia dan akhirat, menjadi tahap awal ujian dan balasan. Siksa kubur amat nyata berdasarkan firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga penegasan ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Mari kita kupas 5 siksa yang paling mengerikan. Apa penyebabnya dan bagaimana cara menghindarinya? Siksa yang pertama adalah dililit ular berbisa. Salah satu yang sangat mengerikan adalah adanya ular-ular besar yang melilit dan menggigit tubuh si mayit di dalam kubur. Dalam hadis dinyatakan, barang siapa yang lalai membayar zakat, maka hartanya akan menjelma menjadi ular berbisa di alam kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun penyebabnya adalah tidak menunaikan zakat, menipu dalam harta, dan menahan hak orang lain, khususnya sesama muslim. Siksa ular diberikan kepada mereka yang enggan membayar zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Orang yang mengambil hak tersebut dililit oleh hasil pengkhianatan dirinya sendiri, sebagaimana malaikat mengutuk ruh-ruh orang zalim di firman Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 93. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menegaskan, siksa kubur adalah akibat pengkhianatan kepada perintah agama, terutama dalam hak-hak sesama manusia. Ia menyebut banyak dari siksa ini berawal dari dunia, seperti rasa bersalah, kecemasan, harta yang berlebihan. Di alam barzah, manifestasinya menjadi nyata. Siksa yang kedua adalah kuburan menghimpit dan menyempit. Kubur dapat menghimpit sangat keras hingga tulang-tulang rusuk mayat saling beradu. Rasulullah SAW bersabda, kubur menghimpit manusia. Seandainya ada yang selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adlah orangnya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Adapun penyebab utamanya adalah suka berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa besar seperti ghibah, fitnah, atau permusuhan, dan tidak menjaga dari najis atau urin. Hadis tentang 2 penghuni kubur, 1 suka adu domba, 1 tidak menjaga diri dari najis. Kubur menghimpit mereka yang selama hidupnya menyakiti sesamanya. Ghibah, menggunjing orang lain. Fitnah, menyebar adu domba. Dan tidak menjaga kebersihan diri, terutama dalam perkara najis, menjadi pemicu utama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan, siksa di alam kubur adalah manifestasi hukum sebab akibat dari amal buruk yang dibiarkan tanpa taubat. Beliau menggambarkan kondisi mayit yang duduk di atas tumitnya hingga matanya berair, badannya bengkak, dan tubuhnya kembali menjadi tanah, sebagai ilustrasi keperihan alam kubur bagi pelaku dosa. Adapun siksa yang ketiga adalah dipukul gada besi oleh malaikat. Malaikat Mungkar dan Nakir menanyakan 3 hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Mereka yang gagal menjawab dipukul dengan gada besi hingga terbakar batinnya dan menjerit sekuat tenaga, suara yang hanya didengar oleh makhluk selain manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun penyebab utamanya adalah karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat karena lemahnya akidah, dan
hidup tanpa iman, munafik, atau berpaling dari agama. Siksa berupa pukulan besi yang sangat pedih menjadi balasan bagi mereka yang menolak kebenaran. Hidup dalam kefasikan atau kejahilan, siksa ini diberikan secara spiritual dan fisik, karena ruh dan jasad dipertemukan dalam derita alam barzah. Imam Al-Ghazali memperkuat keyakinan bahwa siksa ini berhubungan langsung dengan lemahnya keimanan seseorang. Manusia yang tidur dalam kelalaian dunia bangun di alam kubur dalam derita yang tak terpikirkan, kecuali bagi mereka yang telah mempersiapkan dirinya dengan keimanan dan amal soleh. Adapun yang keempat adalah dibukakan pintu neraka dan disiksa api neraka. Dalam Quran Surah Ghafir ayat 46 dinyatakan, neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang. Ini adalah gambaran siksa kubur yang menunjukkan panas dan kepedihan api neraka sampai ke alam barzah. Siksa kubur seperti ini dirasakan oleh mereka yang kufur dan juga munafik. Adapun penyebab utamanya adalah kekafiran terhadap Allah dan keras kepala dalam dosa, syirik, menyekutukan Allah, dan kemunafikan. Setiap pagi dan petang, mayit diperlihatkan neraka, hingga jiwa mereka terbenam dalam penyesalan berkepanjangan. Selanjutnya, akan menerima siksaan lebih dahsyat pada hari kiamat. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa sebagian siksaan akhirat telah bermula di dunia. Neraka bukan sekedar bara, tetapi juga gejolak hati yang penuh kedengkian, dendam, dan ketakutan. Di alam barzah, semua kegelapan hati itu menjadi siksa nyata yang membakar jiwa. Siksa yang kelima adalah ditemani wujud amalan buruk yang mengerikan. Siksa kubur tidak hanya berwujud fisik saja, melainkan juga didatangi oleh makhluk menjijikkan, hasil manifestasi amalan buruk kita. Rasulullah SAW bersabda, yang durhaka ditemani makhluk berwajah sangat jelek, berbau busuk, berbaju kotor. Ia berkata, aku adalah amalanmu yang buruk. Inilah hari balasan atas kekejianmu. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Adapun penyebab utamanya adalah amalan buruk seperti kebencian, iri, dan permusuhan, meninggalkan sholat, dan berzina, berbohong, makan riba, serta menzalimi sesama. Di alam barzah, amalan buruk selama hidup menjadi wujud. Mereka yang menggunjing misalnya akan melihat dirinya memakan daging saudaranya sendiri. Jiwa yang penuh iri akan merasakan balasan dari batu-batu kebencian yang ia lontarkan selama hidupnya. Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, siksaan yang paling dahsyat adalah ketika jiwa dipaksa menatap diri dalam cermin kebenaran, hingga martabatnya runtuh di hadapan Tuhan. Bagian ini menggambarkan keburukan amalan menjadi teman abadi di kubur dan menjadi sebab utama siksa yang paling menyakitkan. Berikut ini adalah kisah nyata di zaman Rasulullah, penggali kubur, dan gadis Ansor. Pada zaman Rasulullah SAW, diceritakan seorang penggali kubur yang tertarik pada kain kafan. Ia sampai berbuat maksiat pada jenazah gadis Ansor. Namun, setelah perbuatan keji itu, ia mendengar suara dari kubur yang mengutuknya keras. Ia lalu bertobat dan menghadap Rasulullah dengan membawa rasa takut dan penyesalan. Begitu mendengar kisah ini, Rasulullah SAW sangat marah hingga mengusir si pria itu dan menasihatinya untuk taubat nasuha, serta mengingatkan umat tentang siksa kubur bagi pelaku maksiat. Penjelasan dari kitab Ihya Ulumuddin.
Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa keyakinan terhadap siksa kubur adalah pokok kepercayaan agama, wajib dipercayai. Menurut beliau, telah masyhur dari Rasulullah SAW dan salaf al-solih tentang isti'azah, meminta perlindungan dari siksa kubur, dan itu memungkinkan. Oleh karena itu, wajib membenarkannya. Siksa kubur adalah nyata, dialami oleh setiap ruh dan jasad sesuai dalil mutawatir dari Al-Quran dan hadis Nabi. Imam Al-Ghazali membagi keadaan penghuni kubur. Ada yang diazab dan ada yang diberi rahmat. Keadaan di alam kubur berbeda-beda berdasarkan amalan, iman, bahkan hari kematian. Azab kubur terbagi atas ruh dan jasad. Bahkan bagi yang tidak dikuburkan secara fisik, dimakan binatang, terbakar, atau tenggelam. Penyebab siksa kubur secara umum dan khusus adalah secara umumnya adalah karena kekafiran, tidak beriman, syirik, dan munafik, serta maksiat besar dan dosa-dosa berat. Sebab yang khusus adalah meninggalkan salat dan Al-Quran, berbohong, berzina, riba, tidak menjaga kebersihan dari najis, adu domba, gibah, mencuri, tidak puasa Ramadan tanpa uzur, ratapan keluarga berlebihan pada jenazah, dan wanita yang menolak menyusui anaknya tanpa alasan syar'i. Sahabat beriman yang Allah muliakan, kematian adalah gerbangnya barzah, alam penuh misteri yang menjadi cermin dari apa yang telah kita tanam di dunia ini. Allah dan Rasul-Nya telah mengingatkan, berlindunglah dari siksa kubur, jadikan amal baik sebagai pelindung, dan jauhi maksiat. Imam Ghazali menyarankan agar senantiasa memperbaiki niat, menjaga zikir, dan memohon perlindungan dari azab kubur dalam setiap sholat. Berikut adalah doa Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka jahanam, dan fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Semoga konten ini menjadi pengingat dan pendorong bagi kita untuk memperbaiki amalan, menjaga hati dan lisan, serta selalu memohon perlindungan dari siksa kubur. Ingatlah wahai saudaraku, kehidupan dunia hanyalah persiapan menuju fase abadi di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.